Selamat datang di Frameable Channel. Kali ini aku mau nunjukin settingan dasar yang harus kita setting di Sony Alpha 7 IV. Oke, nggak usah banyak cakap, langsung saja kita ke settingannya. Pastikan Sony Alpha 7 IV kalian itu udah up to date ya dengan firmware update yang terakhir. Kita bisa cek di bagian menu yang paling bawah, setup. Terus ke tab nomor berapa ya? Ya yang ini, ke tab terakhir ya, nomor 12, terus ke version. Sorry, lewat. Ya ini, beberapa minggu yang lalu udah ada upgrade-nya ya. Jadi versi firmware-nya itu 1.01. Nah ini kita lagi di halaman website Sony, sony.co.id. Ya, linknya panjang ya. Nanti aku taruh di deskripsi aja biar cepet. Ya, di sini ada update ILCE 7M4 versi 1.01. Yang buat pengguna Mac silahkan download yang ini, yang Windows ini. Ya, release date-nya itu tanggal 31 Maret ya. Tinggal pilih. Nah, di sini aku pilih yang Windows. Terus download, nanti tinggal ikutin aja. Download. Nah ini dia muncul. Nanti tinggal dijalanin aja update.exe nya ini. Ikutin petunjuk yang ada di dalamnya. Hubungkan kamera kalian ke PC atau laptop kalian. Nah untuk update-nya ini yang dibenerin itu berdasarkan websitenya, yaitu adanya penambahan akurasi pada eye autofocus ya. Terus di sini ada masalah nggak bisa ambil foto saat menggunakan lensa sel 2860. Nggak tahu lensa yang mana itu. Terus ada improve the operational stability ya, ini generic lah ya. Terus yang kedua, untuk settingan yang kedua, pastikan auto power off temperature itu di set ke high ya, jangan dibiarin di normal, karena kalau dibiarin di normal Sony Alpha 7 IV kalian kerasa cepet banget overheat ya. Ada beberapa temen kita juga udah nge-DM Frameable nanya gitu, kok Sony A74 ku cepet banget ya, panas gitu, ada notifikasi temperatur high gitu. Untuk merubah settingan auto power off temperaturnya itu kita masih di bagian setup. Nah, itu nomor 8. Terus di sini ada auto power off temperature. Nah, ini defaultnya di standar kayak gitu ya. Ini udah aku ubah ke high. Jadi pastikan itu. Ada kita ulang. Ya di sini ada warning sih, the temperature of the device may rise. Would you like to change the setting? Oke aja. Terus yang ketiga, aku setup di bagian different set for still dan movie. Jadi apakah itu? Jadi kayak gini, kalau di kalau di video Frameable sebelumnya yang baru nyobain Alpha 7 IV itu nggak tahu ya, ternyata pas switch dari mode video ke mode foto itu waktu itu picture profile-nya ya. Jadi yang pas video aku setting ke S-Log 3, terus yang mode foto biar di picture profile off, dan aku waktu itu bilang nggak bisa, ternyata bisa ya di Sony Alpha 7 IV. Kita cari di bagian menu, yaitu masih tetap di setup. Terus tabnya nomor berapa ya ini? Tabnya nomor 3 ya, Operation Customize. Terus ke bagian different set for still atau movie, jadi untuk foto dan video. Nah di sini ada dialog box. You can set different setting for still image dan movie mode. Oke aja. Nah di sini kalian bisa tentuin. Yang beda settingannya itu yang dicentang ya. Yang di sini aperture shutter speed ISO
Picture profile ya pasti beda. Terus yang di sini aku centang ya aperture, shutter speed, ISO, metering mode, picture profile, white balance sama focus mode-nya aku biarin sama. Jadi ini kan kamera hybrid, jadi buat kalian yang seneng foto terus video, dengan adanya tombol shortcutnya di sini jadi bisa cepet gitu. Kita coba ya. Nah, di sini aku set white balance-nya 5000. Terus kita switch ke bagian video. Nah, di sini kalian bisa lihat masih tetap white balance-nya di Kelvin 5000 ya. Tapi di sini picture profile-nya itu S-Log 3. Jadi pas aku switch ke foto, picture profile-nya ke off. Karena biasanya aku foto dengan settingan netral ya. Kayak gitu ya fungsinya. Kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian juga, settingannya nggak harus ngikut sama persis dengan settinganku. Oke, yang keempat itu display quality. Jangan lupa itu disetting. Jadi biar gambar previewnya di layar LCD-nya ini ya paling tinggi ya kualitasnya. Ya, itu settingannya masih ada di setup. Nomor 6 Finder Monitor. Di sini aku monitor brightness selalu manual dan selalu paling mentok kanan ya, biar paling terang. Nah, display quality-nya itu secara default dari kamera kalian baru beli kayak gini, display quality standar. Nah, ini aku set ke high ya. Finder frame rate itu finder yang di ininya ya, yang kita buat intip itu finder frame rate-nya itu standar, defaultnya itu nggak usah dirubah, karena kalau kita rubah, kita coba bawa ke high, nah display quality-nya jadi gray out gitu. Jadi itu yang untuk finder frame rate aku biarin standar biar bisa display quality-nya high. Terus jangan lupa buat yang teman-teman yang pakai Sony, mungkin ada yang belum tahu atau yang baru pakai Sony, jangan lupa buat mengubah di range optimizer-nya itu ke off ya. Untuk di range optimizer itu ada di tab nomor 3 dari atas ya. Yang ini, exposure color. Terus turun ke tab ke nomor 6 ya. Nah, di sini di range optimizer itu secara default ini auto ya, DRO. DRO-nya auto secara default, baru kita unboxing kameranya kayak gitu. Kita bawa ke off aja. Ini ngaruhnya di JPEG-nya aja. Karena kalau di range optimizer-nya itu on, kadang mengecoh kita ngelihat di layar, karena yang kita lihat di layar itu yang JPEG-nya ya. Itu kayak shadow-nya itu lebih diangkat ya, kayak lebih ke HDR look gitu. Jadi terus pas kita edit raw-nya kok beda, ngerasa beda gitu. Jadi ini enaknya di range optimizer-nya kita offin aja, biar apa yang kita lihat di JPEG itu mirip dengan yang di RAW. Nah, fitur andalan dari Sony Alpha 7 IV adalah anti-dust setting, yaitu shutternya itu nutup ya. Nah, secara default itu saat kita matikan shutternya nggak nutup, alias sama seperti seri kamera yang Alpha 7 III dan yang lainnya. Itu kita harus hidupin dulu ya. Langsung aja kita ke bagian setup, terus nomor 12 ya, anti-dust function. Shutter when power off itu kita set ke on ya. Defaultnya itu off, jadi aku set ke on ya. Nah, untuk teman-teman yang shoot video, ini fitur yang sebelumnya aku nggak tahu fitur ini ada. Aku kira hanya ada di Effect 3 ya, dan A7S III pun aku nggak tahu ternyata ada kayaknya ya. Kita switch ke mode video, yaitu
Terus setting, kita ke bagian movie mode. Yang ini yang nomor 2 ya. Kalau kita switch ke foto, ikonnya jadi ini foto ya. Kita tes. Ya, nomor 2 itu jadi foto. Terus kalau switch ke mode movie, video, ikonnya jadi video ya. Terus kita cari emphasize rec display. Kita cari. Nah, ini jadi di mode video nomor 11. Terus kita geser kanan. Wait, 11. Geser kanan. Nah, ini defaultnya itu off ya. Ini aku hidupin. Nah, ini di mode video. Terus ketika kita pencet record, nah kayak gitu. Ya cuma di sini kelemahannya untuk indikator udah ngerekam kamera ini nggak ada lampu di bagian depan sini, jadi kita nggak bisa lihat. Cuman ada kelihatan indikatornya di layar kayak gini, jadi ada garis merah di pinggiran layar. Kita stop jadi kayak gitu. Kita coba rekam lagi ya, muncul indikator rekamnya. Selain ada tulisan record yang kecil di bawah itu merah, terus ada garis merah di pinggiran layar. Di sini aku mau nunjukin mungkin yang buat yang belum tahu, di bagian video itu nomor 1, terus ke bagian lane compensation. Nah, ini breathing compensationnya kita bisa on offin ya. Jadi settingannya ada di sana. Ini aku offin aja dulu. Terus aku taruh juga di function menu untuk video. Jadi function menu saat video dan foto itu bisa dibedain juga ya. Yang aku butuhin buat video aku taruh di sini ya, yang sering aku butuhin. Nah, untuk bikin edit functionnya itu ke bagian setup tadi, operation customize ke nomor 3. Nah, ini function menunya kita ubah. Nah, yang atas itu function menu buat foto ya, yang bawah itu video. Awalnya ini secara default sama ya, terus di sini aku ubah, aku sesuaiin dengan kebutuhanku. Jadi buat kalian yang mau nyontek silakan, kalian bisa lihat. Ini aku fokus map, terus kalau di atas ini image quality kayak gitu. Terus di sini aku taruh breathing compensationnya, jadi fokus breathingnya itu biar cepat ngaksesnya aku taruh di function. Kalau on jadi nge-crop gitu ya. Off. Oh ya, untuk focus breathing compensation itu hanya beberapa lensa aja yang disupport, terutama ya lensa G Master dan G series kalau nggak salah ya. Oke, itu aja settingan penting yang aku rubah saat baru beli kamera Sony Alpha 7 IV ya. Nanti selanjutnya akan ada settingan lain yang aku share di YouTube Frameable, dan settingan ini juga hasil dari nonton YouTuber luar, terus aku combine, aku adaptasi dengan kebiasaan aku. Oke, see you on the next content.